Kedua adalah lithium ion. Nah, ini kasta di atasnya. Lithium ion itu yang paling umum dikenal sebagai baterai kendaraan elektrik. Dibanding SLA, dia jauh lebih bagus. Jadi kemampuan charge, discharge, kemampuan menerima listrik dan melepas energi listrik itu jauh lebih bagus. Dia bisa dicas lebih cepat dan bisa memberikan tenaga yang lebih besar. Dan enaknya dibanding SLA, bobot dimensinya jauh lebih kecil. Sehingga di tempat yang sama kita bisa kapasitasnya lebih besar. Artinya apa? Motor yang dari SLA diganti ke lithium itu akan lebih ringan, jarak tempuhnya lebih jauh, tenaganya lebih bagus, dan pengecasannya lebih cepat. Ya cuma ya kelemahannya tadi ya, harganya dibanding SLA jauh lebih tinggi. Ya, nah biasanya lithium ini ditemuin di motor listrik yang 12 jutaan ke atas. Kadang-kadang ada loh yang murah. Ya tapi Anda harus confirm. Nah, ada lagi LFP atau LiFePO 4. Ini masih sekeluarga dengan lithium. Bedanya dengan lithium, dia tanpa kobalt dan nikel. Nah, LiFePO 4 ini hampir sama dengan lithium, cuma biasanya sedikit lebih berat. Biasanya, dan voltasenya lebih kecil. Kalau kita hitung per sel. Cuma secara aplikasi ketika motor listrik, ada beberapa motor listrik seperti Smooth dan Volta, itu aslinya bahwa memakai LFP atau LiFePO 4. Itu lebih badak dari lithium biasa, lebih kuat, lebih tahan lama, lebih tahan banting. Ya cuma itu tadi, cenderung lebih berat. Cenderung loh. Kapasitas energi, umur pakai mirip-mirip. Sebenarnya buat kami mau pakai, kalau bawaannya LiFePO 4 atau lithium ya udah, nggak ada persoalan. Nah kalau Anda memilih motor listrik yang baterai bawaannya SLA, sebenarnya tidak ada persoalan ketika di-upgrade ke lithium atau LiFePO 4. Cuma Anda harus hitung biayanya. Biasanya sih teman-teman yang hobi, yang memang senang utak-ngatik, itu beli yang murah, yang baterainya SLA dan diganti ke lithium. Cuma kadang biayanya itu bisa 70 atau 80% dari harga motornya sendiri. Ya tentu dengan efek yang lebih bagus ya, tenaga lebih tinggi, jarak tempuh lebih jauh. Nah soal baterai ini juga ada, Anda harus perhatikan rekomendasi pabrik soal pengecasan awal dan perawatannya. Nah kalau tadi dibilang kalau SLA itu harus ada periode dia harus dirotasi sebaiknya. Kalau lithium atau LiFePO 4 itu yang perlu diperhatikan pengecasannya. Kembali ke soal baterai, ini ada dua hal lagi. Nah, pilihan di pasar sekarang tuh ada baterai yang udah ketanam dan ada beberapa pabrikan yang nawarkan bisa di swap, baterai swap. Itu kembali ke preferensi Anda sendiri. Ini motor mau dipakai buat apa? Nah, kami pribadi di Setrum karena motor tuh kebanyakan buat dipakai ke kerja dan tempat yang rute yang konstan, tidak banyak berubah, itu kami cenderung memilih baterai tanam atau yang tidak bisa dicabut. Jadi motor dicas, untuk baterai dicas, tidak perlu swap. Nah tapi kalau untuk swap, kalau Anda mobilitasnya tinggi, motornya banyak dipakai kerja atau angkut dan jalan terus, ya seperti yang banyak dipakai oleh ojol atau perusahaan logistik, itu boleh mempertimbangkan baterai swap. Jadi kalau baterai swap itu sekarang ada OYK, ada Smooth, ada Volta, itu semuanya punya fasilitas swap. Anda tinggal perhatikan swap stationnya itu ada di mana. Biasanya sudah ada aplikasi, tinggal lihat. Oh, nah kalau swap stationnya ada di area Anda atau syukur-syukur di rute Anda, itu jauh lebih ideal. Anda tinggal mampir, tukar. Nah, cuma ada satu lagi mesti diperhatikan, tidak semua pabrikan motor listrik yang menyediakan swap itu juga membolehkan Anda mengecas motornya. Jadi seperti OYK yang kami tahu itu OYK atau Smooth, itu memang Anda harus swap. Jadi nggak bisa dicas di rumah. Nah, biasanya ada biaya tambahan untuk chargernya, atau kalau OYK memang colokan port untuk chargingnya nggak ada. Kalau Anda pakai jasanya mereka, nanti ada biaya bulanannya berapa, Anda bisa hitung sendiri mau yang biaya bulanan atau biaya per swap tuh berapa. Itu Smooth, Volta, OYK itu sudah pakai, Anda tinggal cari sendiri.
Nah, kalau perbandingan biaya pakai, sebenarnya kalau biaya operasional per kilometer jauh lebih murah memakai baterai tanam atau yang dicas di rumah, karena Anda dikenakan biaya dari meteran rumah, dari PLN. Tapi kalau swap itu ada yang per kilometer dan ada yang langganan. Nah, kemarin itu ada beberapa motor baru seperti Polytron yang Fox R itu dia juga menawarkan pola yang agak berbeda. Jadi motornya dijual terpisah dengan baterainya. Baterainya itu semacam garansi. Jadi kita bayar bulanan untuk baterai 250 atau 350 ribu. Tetap kita cas sendiri, cuma kita tidak perlu pusing ketika masa pakai baterainya itu habis. Nah, SLA, lithium, LFP atau LiFePO 4 itu punya masa pakai yang berbeda-beda. Yang paling tinggi masa pakainya itu di LFP. Biasanya life cycle-nya tinggi. Oke, nah seperti tadi disinggung yang Polytron itu harga motornya relatif murah untuk spesifikasi dia. Tapi baterai kita bayar bulanan. Itu Anda juga bisa pertimbangkan. Begini. Terus di baterai itu kan ada dua tadi seperti saya singgung di awal. Ada voltage kerja dan ada kapasitas ampere hour. Ampere hour itu semakin tinggi AH-nya, nilai AH-nya, itu semakin ibaratnya itu semakin besar kapasitas baterainya. Semakin besar arus yang bisa disediakan dalam 1 jam. Hanya ampere hour. Nah, itu juga berarti potensi tenaga lebih besar dan potensi jarak lebih tinggi. Cuma kemampuan baterai atau kapasitas baterai itu idealnya dilihat dari watt hour. Watt hour itu Anda harus melihat berapa volt. Di sini dari beberapa motor listrik terutama yang di bawah 15 juta, Anda akan melihat voltase dari 48 sampai 72 volt. Itu biasanya 48 volt atau dia 60 volt atau 72. Kami di Setrum itu lebih cenderung, karena kami suka performa, lebih cenderung memakai voltase tinggi. Cuma seperti saya bilang tadi, kapasitas dari baterai yang diukur dalam watt hour WH itu merupakan perkalian dari voltase dan ampere hour tadi. Jadi gini, kasih contoh, 60 volt 20 ampere 20 Ah itu 1,2 kWh. 6 kali 2 12, 1,2 kWh. Ada satu lagi baterainya misalnya 48 volt tapi dia 25 ampere. Itu sama-sama 1,2 kWh. Nah, untuk melihat jarak itu kami lebih sarankan lihat watt hour-nya atau kWh-nya. Kebanyakan motor listrik kecil sekarang itu sekitar 25 watt hour per kilometer. Itu plus minus dari situ. Jadi kalau dia 1,2 kWh Anda bagi ke 25 WH itu ketemu 48 km. Itu teoritis jarak tempuh motor itu. Tapi itu lagi-lagi teoritis ya, karena kalau jarak tempuh di praktek itu beda-beda. Kondisi jalan, beban yang diangkut, cara mengemudi, cara berkendara, cara ngegas, itu semua berpengaruh. Nah, tapi secara teoritis lebih tinggi. Nah, terus kalau Anda tanya, enak mana nih kalau KWH sama? Ya kami cenderung kalau KWH-nya sama. Karena kalau KWH-nya sama, udah pasti jarak tempuhnya hampir sama, mirip. Tapi KWH sama itu bisa beda voltase. Nah, kami di Setrum lebih memilih voltase yang tinggi. Kenapa? Gini, voltase itu mempengaruhi performa. Biasanya terasa di top speed, jelas lebih tinggi. Itu dari beberapa percobaan teman-teman. Kalau mau lebih kencang, mereka beralih ke operating voltage yang lebih tinggi. Tapi untuk ubahan yang kelas advance itu artinya harus bikin baterai lagi, harus menyesuaikan lagi dengan controller, dan harus menghitung kemampuan dinamonya menerima arus. Itu nanti kita akan bahas lain kali aja ketika udah advance. Tapi untuk Anda yang ingin memilih, Anda pertimbangkan bahwa voltase tinggi itu cenderung lebih bagus. Tapi untuk pemakaian biasa ya lihat aja KWH-nya berapa. Kalau Anda tidak butuh tenaga terlalu besar, ya KWH-nya sama, ya udah plus minus jarak tempuhnya. Nah, tadi kita udah lihat sekilas soal baterai, spek baterai yang tertera di brosur. Nah, hal berikut yang sering juga dipertanyakan, dilihat atau jadi tolok ukur itu adalah dinamo, which is hampir semuanya mencantumkan
ini dinamonya berapa kW, berapa watt. Oke, di motor listrik, lagi-lagi di motor listrik murah itu biasanya dari 800 hingga 1500 watt. Saya ulang lagi kembali, saya tegaskan lagi bahwa untuk motor listrik yang pemula atau yang harga terjangkau, yang dicantumkan oleh pabrik itu atau brosur kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya kalau kita ukur. Tapi ada hal lain yang sebaiknya setrumers atau awam tahu soal rating KW pada dinamo. Pertama, rating KW itu bukan berarti tenaga. Jadi gini, itu semua berawal ketika di Amerika ada namanya NEC atau National Electric Code. Itu adalah lembaga yang menaungi peralatan listrik atau elektrik di Amerika. Nah, mereka itu mewajibkan produsen yang membuat dinamo itu mencantumkan angka rating watt. Nah, tapi yang rating wattnya itu sebenarnya itu konsumsi, jadi bukan output. Kalau Anda ingin menghitung output tenaga, itu bukan dari rating itu, tapi harus diukur di dynometer. Nah, rating watt yang konsumsi ini atau angka KW cara sederhana begini. Itu energi listrik atau watt yang aman dikonsumsi oleh dinamonya. Lebih dari itu nggak apa-apa. Jadi dinamo itu mau dia atau BLDC, brushless DC motor, itu sebenarnya tidak peduli berapa listrik yang dia makan. Makin gede listriknya, makin gede kapasitas listrik atau makin gede arusnya, ya makin besar tenaganya. Tapi daya tahan terhadap watt itu berbeda-beda. Jadi angka 800 watt, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW dan seterusnya yang tercantum di brosur yang menunjukkan dinamo itu sebenarnya rating aman dari dinamo itu. Lebih dari itu dinamonya panas dan gampang dibol. Nah, kenapa dicantumin? Ya sebenarnya sih buat awam kami jangan terlalu berpatokan ke situ. Karena memang watt yang lebih besar itu berpotensi dinaikkan tenaganya. Jadi Anda modif, Anda upgrade baterai, Anda upgrade controller, itu bisa naik. Cuma di sisi lain, yang rating konsumsinya besar atau rating KW-nya besar itu lebih boros listrik. Jadi kembali lagi ke awal. Kalau motornya ini dipakai buat apa dulu nih? Kalau dipakai buat harian dan ingin agresif, ingin melaju cepat, agak agresif di jalan raya, ya tentu KW tinggi lebih bagus. Tapi kalau Anda hanya pakai sesekali atau di lingkungan kecil, kecepatan rendah, lebih smooth. Tapi di sisi lain ada juga yang KW besar, yang 2 KW kami coba relatif agak kasar. Ya cuma itu beda-beda tergantung pabrikan. Nah, jadi Anda mempertimbangkan KW dinamo itu, Anda pertimbangkan juga ini motor nanti mau dipakai buat apa atau bakal dimodif. Kalau dipakai standar, dipakai seperti aslinya, ataupun misalnya di upgrade baterainya ke lithium selama kapasitasnya masih sama, no problem. Oke, Stromers, ya sebagai kesimpulan, bila Anda ingin membeli motor listrik dan Anda awam masih baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Anda sebelum berbelanja, sebelum melihat pilihan atau sebelum ke pameran, tentukan dulu kebutuhannya apa. Karena motor listrik itu macam-macam. Dari yang agak gede, kecil, kapasitas, ada kebutuhan jaraknya, kebutuhan yang diangkut apa, dan pemakaiannya mau seperti apa, apakah dipakai harian atau dipakai sekali-sekali atau dipakai angkut barang. Terus kedua, perhatikan spesifikasi di brosur, pada brosur. Di situ ada baterai dalam kWh dan di situ ada kapasitas baterai, ada voltase operasi dan kapasitas ampere hour, dan ada rating dinamo. Tadi saya udah jelasin di dalam video apa sih seperti ini maksudnya rating dinamo dan kapasitas baterai itu. Nah, tapi yang paling penting yang perlu Anda lakukan adalah Anda mencoba sendiri motor listrik yang ingin dibeli. Nah, itu biasanya di beberapa dealer Anda bisa mencoba, atau ketika ada pameran-pameran besar otomotif Anda bisa datang, karena biasanya ada area test ride. Setelah Anda tentukan, silakan beli, dan jangan lupa pantau terus channel YouTube setrum.com. Kami akan berusaha sajikan seputar
motor listrik yang ada di pasaran, bagaimana tips dan perawatannya dan bagaimana pemakaiannya, dan tentu yang seru-seru yakni upgrade-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.